Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun berada, semoga kita semua selalu sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai apa sebenarnya pentingnya dari keberadaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, serta keuntungan apa yang bisa kita raih sebagai masyarakat dari adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 terdapat di pasal 70. Di situ dijelaskan bahwa salah satu fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR itu adalah sebagai fungsi legislatif. Fungsi legislatif itu seperti apa? Fungsi legislatif itu merupakan bentuk kewenangan terhadap DPR untuk bisa menyusun sebuah undang-undang. Undang-undang yang seperti apa? Yaitu undang-undang yang berdasarkan dari aspirasi dan kepentingan rakyat. Kenapa kok undang-undangnya itu harus sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat? Karena undang-undang yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi ketika ada peraturan, ketika ada perundang-undangan, kok malah membuat rakyat semakin susah, tidak menjamin kesejahteraan rakyat, apalagi tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, maka itu patut dipertanyakan dari mana dasar anggota DPR kemudian membuat undang-undang tersebut. Karena sejatinya undang-undang itu harus disusun dan dibuat berdasarkan aspirasi-aspirasi rakyat, berdasarkan kepentingan-kepentingan rakyat, dan berdasarkan dengan kebutuhan-kebutuhan rakyat. Menyusun undang-undang DPR tidak boleh asal-asalan. Jadi harus benar-benar apa yang dicantumkan dalam undang-undang tersebut memihak kepada rakyat, ya, menunjang atau menjamin kesejahteraan rakyat dan juga sesuai dengan aspirasi rakyat. Karena ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana tercantum dalam pasal 27 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi sebagai anggota DPR maka harus berupaya untuk menjalankan amanah tersebut. Jadi teman-teman sekalian, apabila menemukan sebuah peraturan atau perundang-undangan yang justru membuat susah, maka silahkan dipertanyakan kepada anggota DPR atau anggota DPRD di dapil masing-masing. Fungsi lain dari DPR itu juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBN dan pelaksanaan undang-undang. Jadi undang-undang yang sudah disusun tadi itu diserahkan kepada Presiden untuk kemudian dieksekusi sesuai dengan undang-undang yang sudah disahkan. Nah, fungsi DPR itu adalah mengawasi Presiden atau mengawasi eksekutif apakah dalam pelaksanaannya sesuai tidak dengan undang-undang yang sudah disahkan. Kemudian juga melakukan pengawasan terhadap APBN atau kalau DPRD melakukan pengawasan terhadap APBD, apakah penggunaan APBD-nya sudah baik, apakah penggunaan APBN-nya sudah baik, sudah sesuai dengan koridor-koridor yang sudah ditentukan atau belum. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juga dijelaskan tugas dari DPR itu mengumpulkan aspirasi masyarakat. Apakah hanya mengumpulkan dan menghimpun saja? Tentu tidak. Namun setelah dihimpun dan dikumpulkan kemudian ditindaklanjuti. Jadi ketika teman-teman nanti memberikan aspirasi, menyampaikan aspirasi kepada anggota DPR tapi tidak ada tindak lanjutnya, maka itu juga patut dipertanyakan apakah kemudian anggota DPR yang kita sampaikan aspirasi tersebut bekerja dengan baik atau tidak. Maka buat masyarakat, ketika mengalami suatu masalah,
ketika mengalami kesulitan-kesulitan tertentu, maka boleh menyampaikan aspirasinya kepada wakilnya, yaitu kepada anggota DPR, agar kemudian ditindaklanjuti dan dibuatkan undang-undang yang sesuai dengan aspirasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya membantu dan memberikan sedikit edukasi kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.